Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan Bapeda Corner, di mana setiap episodenya kita selalu kehadiran narasumber yang nantinya akan kita ajak ngobrol seputar tentu tidak lepas dari Kota Makassar itu sendiri. Tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi terlebih dahulu bahwa beberapa hari lalu Kota Makassar telah merayakan hari ulang tahun yang ke-416. Itu lebih tepatnya dilaksanakan di Anjungan Pantai Losari, di mana salah satu prosesi atau kegiatan dalam rangka perayaan hari ulang tahun Kota Makassar adalah pemberian penghargaan kepada beberapa orang atau beberapa tokoh masyarakat yang kemudian berkontribusi terhadap Kota Makassar itu sendiri. Nah, narasumber kita adalah salah satu dari tokoh masyarakat tersebut yang kemudian pada hari ulang tahun Kota Makassar menerima penghargaan. Mungkin tanpa panjang kali lebar, langsung aja saya sapa Ibu Ida Putriani selaku tokoh masyarakat yang kemudian menerima penghargaan dari pemerintah Kota Makassar pada beberapa waktu lalu. Assalamualaikum Ibu cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang. Iya. Bu Ida, ini Ibu Ida atau Ibu Putriani, atau saya enaknya manggil apa nih Bu? Putri. Oke, Ibu Putri. Ibu Putri, beberapa waktu lalu betul ya bahwa menerima penghargaan dari pemerintah Kota Makassar. Nah, sebelum kita membahas terkait penghargaan yang diterima ini, mungkin Ibu Putri bisa ceritakan sedikit dulu terkait keseharian atau apa sih kegiatan sehari-hari dari Ibu Putri ini yang mungkin berkaitan dengan kategori atau penghargaan yang diterima beberapa hari lalu. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya minta terima kasih karena bisa diundang di podcast yang bergengsi ini. Jujur saya juga waktu itu agak kaget, ya. Sampai semalam saya nggak bisa tidur, ini saya coba. Ya, makanya saya punya ini biodata agak lambat saya kirimkan. Ya, jadi kesehariannya saya itu adalah seorang PNS dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang memang saya menangani tentang bahaya narkoba. Oke. Itu. Saya punya 2 anak yang sekarang sudah SMA, cowok ceweknya, yang satu kelas 2, yang cewek kelas 1. Oke. Jadi keseharian saya memang adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan informasi tentang bahayanya narkoba. Oke, jadi saat ini Ibu Putri adalah seorang ASN ya pada instansi yang memang berkaitan dengan pemberantasan narkoba itu sendiri. Nah, sebelum itu mungkin Ibu Putri mungkin bisa menceritakan sedikit awal mula sampai akhirnya memiliki keinginan atau berkontribusi atau turun langsung ke masyarakat, terlepas dari pekerjaan yang tadi disampaikan ya, bahwa ada rasa yang ingin mungkin Ibu muncul dari dalam hati untuk turun ke masyarakat, karena kabarnya awalnya adalah pada saat tengah COVID ya, pada saat pandemi kemarin itu berlangsung, Ibu baru mulai kemudian dinilai aktif oleh pemerintah Kota Makassar untuk turun ke masyarakat. Awalnya kenapa? Jadi awal mulanya saya itu awalnya dari BNN Kota Palopo. Itu saya awalnya dari situ. Nah, katanya di sana, di Pemkot sana, sudah situ saya hijrah ke BNN. Kalau kita mau berbicara kapasitas pekerjaan, mungkin jam 4 sore saya sudah harus pulang. Iya, betul. Itu. Tapi karena memang kegiatan sosialisasi bahaya narkoba ini adalah kegiatan sosial, di mana memang dibutuhkan adalah panggilan jiwa. Betul. Panggilan hati untuk kita mau turun ke masyarakat. Itu. Ya.
Jadi memang dari Kota Palopo itu saya sebenarnya sudah aktif. Saya sudah aktif bersosialisasi maupun di luar jam kerja, memang saya sudah aktif. Sudah situ saya hijrah karena suami saya di Makassar, ya kan saya balik ke Makassar karena memang saya basicnya di sini. Saya balik ke sini dan saya bilang bahwa ini kota kita gitu loh. Iya. Ya kan ini kota kita yang harus jaga kita. Ya kan, jadi ayolah kita mengambil peran masing-masing. Ya. Ya kan, ayo kita mengambil peran masing-masing. Oh, karena saya kebetulan di BNN, ya kan, kayak saya kebetulan di BNN, saya punya basic memang sedang bersosialisasi seperti itu. Jadi saya bilang ilmu saya juga tentang bahaya narkoba, ya kan. Jadi saya manfaatkan itu. Iya. Jadi waktu itu memang terlihat waktu pandemi. Waktu pandemi kan orang kebanyakan mau tinggal di rumah, ya kan? Itu karena kan kita takut. Karena memang kita lihat hasilnya bahwa pada saat itu memang ada yang meninggal, besok kita dengar yang meninggal, besok lagi kita dengar ada yang meninggal, seperti itu. Akhirnya saya terpanggil tetap di situ. Saya enggak punya apa ya, enggak ada kayak rasa takut lah. Saya lebih punya rasa kasihan karena pada waktu itu kan memang harga masker agak mahal, ya kan? Pasti masyarakat yang saudara-saudara kita yang berada di pasar-pasar tradisional pasti berpikir saya lebih bagus beli beras. Tapi harus beli masker. Ya. Kan, waktu itu kan harga beras sama harga masker hampir sama. Iya, betul. Kan, waktu itu harga masker 7.000. Ya kan, harga beras mungkin 7.000, 8.000. Ya kan? Nah, jadi saya berpikir, ya saya harus turun ke masyarakat untuk membagi-bagikan masker kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Oke, jadi di tengah masyarakat ini justru menutup diri dalam arti membatasi kegiatan di luar, Ibu Putri ini justru turun ke lapangan, kemudian melakukan pendekatan dan juga ibaratnya memberi pertolongan pertama masker ini kepada masyarakat yang mungkin dalam arti kategorinya kurang mampu gitu ya. Terkait dengan penyuluhan atau yang berkaitan dengan pencegahan narkoba itu sendiri, mungkin Ibu Putri sejauh dari mulai Ibu turun langsung atau terjun langsung ke masyarakat Kota Makassar ini sendiri, Bu, tingkat kesadarannya atau seperti apa sih kondisi Kota Makassar sendiri dalam hal pencegahan narkoba itu sendiri, Bu? Kalau Ibu melihat saya melihatnya seperti ini, ya kan, masyarakat kita itu dia pada saat kita lakukan sosialisasi masih ogah-ogahan. Mungkin bukan hanya masyarakat kita, budaya Indonesia mungkin seperti itu ya kan. Kalau urusan kesehatan nomor sekian, coba urusan fashion, wah, itu paling di depan. Ya kan? Tapi kita tidak bisa berputus asa di situ. Kita tidak bisa berputus asa, tetap kita mencari celah agar informasi ini tersampaikan kepada mereka. Dan ini saya tekankan kepada masyarakat, kapan dia terjerat keluarganya narkoba, ya kan, 1x24 jam pasti menelpon kita, menelpon saya atau teman-teman yang ada di BNN, karena mereka butuh pertolongan. Ini seperti apa, ini mau bagaimana, ini harus bagaimana, gitu. Dan kita memang harus punya waktu untuk mereka, karena itu tugas kita. Iya, itu tugas kita. Jadi bukan hanya dibilang kita turun ke masyarakat, melakukan edukasi, tapi kita juga harus siap ditelepon 1x24 jam. Makanya di tahun kemarin itu saya juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Makassar karena di tahun kemarin kita disiapkan lorong wisata, ya kan, lorong wisata menuju lorong bersih narkoba. Jadi ada sekitar 15 atau 20 lorong itu kita sasar masyarakatnya untuk lakukan sosialisasi. Dan itu ternyata dampaknya sangat bagus. Iya, itu dampaknya sangat bagus karena kenapa? Masyarakat tahu, ya kan, dia tahu di mana saya harus melapor. Jadi kita itu seperti ibunya gitu. Terarah seperti itu ya, baik. Jadi dia itu masyarakat itu saya telepon Ibu Putri. Jadi kita juga harus melayani, memang harus melayani. Saya biasa kalau lagi di jalan, lagi apa, memang saya harus melayani. Seperti itu, karena kalau kita tidak melayani nanti mereka tidak ada, hilang kepercayaan kepada kita, merasa terabaikan. Jadi kayak ya sudahlah, kalau kita diabaikan biasanya ya kalau istilah orang Makassarnya mojo ya, Bu. Mereka tidak mau lagi. Kasihan kan. Baik. Lalu sejauh ini, Bu,
keaktifan masyarakat dalam hal ini kan kalau kita lihat setelah sosialisasi ke lorong-lorong wisata misalnya, kemudian apakah dari sekian banyak ibu bertemu dengan masyarakat, mereka ada feedback ya, mungkin bahasanya adalah feedback. Iya. Mereka langsung aktifkah untuk memang berkomunikasi dengan ibu, berkonsultasi dengan ibu sendiri bahwa saya merasa ada keanehan nih misalnya dengan anaknya atau dengan suami istrinya, ini gimana, pertolongan apa yang harus saya berikan kepada dia gitu. Oke, jadi yang saya lihat feedbacknya ini pada saat kita turun ke lorong wisata itu sangat maksimal sekali kalau saya bilang, bahwa kenapa ternyata yang saya sering dapat juga telepon ini, Kak Bu dengan Ibu Putri, oh iya saya dari Goa. Wah, Iya. Jadi sampai kita keluar punya, Makassar. jadi kita punya nomor itu sudah tersebar kemana-mana. Iya. Karena kan pada saat kita sosialisasi kita sampaikan, Ibu kalau ada ini tolong ini nomor telepon saya bla 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 gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi mereka tahu di mana mereka harus datang gitu. Ya kan, kalau mereka mungkin belum dapat informasi, oh di sini loh nomor telepon hotline-nya BNN, ya kan, tapi karena kita turun ke masyarakat, kita menjemput bola, mereka tahu. Jadi memang nomor saya ini sudah beredar di Kota Makassar. Dan sudah sampai ke gua lagi ya Bu ya, ada beberapa orang selain orang warga Kota Makassar yang menghubungi Iya, itu. Kadang saya sudah pernah ketemu langsung, kadang juga saya tidak pernah ketemu langsung, tapi itu kembali saya bilang bahwa kita seorang penyuluh, kita harus sebagai ibunya mereka. Itu kita harus sebagai ibunya mereka yang setiap saat dia butuhkan kita harus ada. Nah. Itulah dibilang tadi saya bilang adalah panggilan jiwa. Itu harus yang dimiliki pekerja sosial. Baik, ngomong-ngomong soal masyarakat Kota Makassar dan masalah sosial seperti narkoba ini kan sebenarnya adalah kalau kita bilang sih sebenarnya bukan cuma di Kota Makassar ya Bu ya yang kondisinya seperti itu, karena narkoba ini memang adalah salah satu hal yang paling utama dan yang harus kita selalu istilahnya sama-sama perangi gitu ya Bu ya. Nah, bentuk pertolongan yang paling pertama atau gini deh, masyarakat itu biasanya paling banyak Bu apa keluhannya, kemudian apakah mereka sejauh ini hanya yang melapor ke Ibu Putri adalah keluarga yang merasa anaknya terjerat, atau memang ada pernah yang penggunanya langsung gitu? Oke. Jadi kalau selama ini yang nelpon ke saya pasti dari keluarganya. Rata-rata keluarganya, Ya, baik. keluarganya. Belum pernah yang saya telepon langsung dengan ini. Iya, mungkin langsung belum pernah Baik, ada. baik, Tapi baik. yang nelpon saya itu pasti dari keluarganya. Keluarganya. Iya. Karena kenapa? Kita harus tahu di sini, ya kan, narkoba itu adalah zat kimia yang mempunyai narkoba itu adalah zat, ya, kalau saya lakukan sosialisasi, dia itu kalau disalahgunakan itulah setannya. Saya bilang begini, kayak dia bohuldi yang turun ke dunia yang sudah dilarang jangan, ya kan, tapi masih didekati juga. Betul. Itu, ya. Tapi kan kita tahu bahwa narkoba ini digunakan pada tempatnya, ya kan, ada memang dia ranahnya di medis itu. Tapi kalau disalahgunakan ya beginilah efeknya. Itu tadi yang kita sampaikan. Ada enggak pernah dari orangnya langsung yang menelpon ke saya? Itu belum pernah ada. Karena rata-rata mungkin pemakai, kalau dia sudah sakau, ya kan, dia sudah sakau, dia takut melaporkan dirinya. Padahal itu silakan melaporkan diri dibanding kalian ditangkap, gitu, ya kan. Selanjutnya kalau dia harus dia berlindung kepada keluarganya yang proaktif untuk menghubungi kami, itu kalau yang menghubungi kami. Karena itu tadi yang saya sampaikan, bahwa berbicara masalah narkoba, kapan dia sudah terjerumus, dia takut, itu kapan dia takutnya berkepanjangan, ya sudah, pilihannya pasti adalah mati. Iya, karena ya ujung-ujungnya pasti kalau misalnya kita tidak sadar, ya pasti paling fatal adalah akhirnya itu akan berdampak ke dirinya sendiri sampai akhirnya meninggal. Nah, kalau untuk pertolongan yang biasanya diberikan kepada masyarakat atau keluarga yang
menghubungi Bu Putri sendiri ini, misalnya contoh aja, Iya. paling sering adalah seperti apa? Iya. Di kondisi seperti apa? Iya, jadi dia sampaikan, Bu, anak saya ada yang seperti ini. Ya kan, saya bilang, Bu, kalau dia seperti itu bawa ke kantor, ke BNN. Iya, bawa ke kantor, ibu sampai di kantor, ibu hubungi saya. Itu, jangan kita biarkan dia bawa ke kantor, sudah gitu kita tidak ada. Iya. Kan, kasihan kan, karena orang seperti ini itu dia butuh betul-betul orang yang bisa membackup. Dalam artian adalah dia membutuhkan apa ya, seorang ibu lah, kembali saya bilang tadi ya kan, seorang ibu dia betul-betul membutuhkan itu. Jadi kalau dia datang ke kantor, ibu kalau datang di kantor ibu hubungi saya, kita bawalah dia ke klinik. Iya, di BNN kan ada kliniknya juga. Laporan bahwa seperti ininya itu memang apakah dalam kondisi ya sudah apa ya istilahnya, kayak Sakau. sudah sakau, atau memang mungkin beberapa keluarga menemukan barangnya dulu, atau seperti apa, Bu? Ya, ini kita mau tahu contoh Iya. real yang biasanya dilaporkan oleh masyarakat Iya, seperti apa, Bu? ada satu contoh di sini, ya kan, yang ada kemarin seorang ibu anaknya, ya kan, di Goa. Ini ibu dapat nomor telepon saya dari orang yang saya temani sosialisasi. Saya tanya, Bu, ibu dapat nomor telepon saya dari mana? Oh, saya dapat, Bu, dari saya punya kakak. Katanya ibu pernah sosialisasi di lorong ini. Iya. Ya kan, itu saya, oh ya Bu, saya temani cerita-cerita. Kadang juga ada ya orang yang melapor begitu, orang yang tidak mampu, jadi mereka untuk datang ke kami, kasihan kan. Jadi pas waktu itu saya ada kegiatan ke Goa, saya mampirlah ke rumahnya. Itu saya mampir ke rumahnya, dia ceritakanlah anak saya begini Bu, begini seperti itu. Saya lihat anaknya, ada juga orang yang saya masih tahap awal, ya kan, masih coba-coba, itu butuh pendekatan betul. Iya, karena orang pada dasarnya kalau saya lihat kalau orang yang mau betul-betul bebas dari penyalahgunaan narkoba, kembali ke dirinya. Ya kan, kembali ke dirinya. Karena biar kita dilakukan rehabilitasi, biar kita lakukan ini, berlakukan kayak gini. Tapi kalau dia sendiri yang memang tidak mau sadar-sadar, akan kembali juga ke situ. Berkali-kali pun kita kasih tahu ini tidak baik. Iya, aja ya. iya. Karena itu dibilang narkoba itu kayak candu gitu loh. Iya. Ya kan, saya bilang begini, lebih bagus kita merawat orang yang sakit, yang betul-betul kayak gini, kanker atau sakit apalah di rumah sakit, ya kan. Kalau kita bilang jangan minum ini ya, ya kan, pasti dia tidak mau. Ya kan, karena dia bilang kalau saya minum itu pasti sakit, bertambah lagi bla bla bla. Tapi orang narkoba jangan minum ini, malah pergi cari. Itulah. Jadi kalau versinya orang yang pecandu narkoba, dia bilang begini, kenapa saya dilarang sesuatu yang saya suka? Ya kan, itu. Kenapa kok dilarang? Andai kan itu hanya merusak dirimu, silahkan nih. Ya kan, kalau kita secara pribadi, kalau hanya merusak dirimu silahkan. Tapi ini kan merusak lingkunganmu. Ya kan, menyusahkan orang tuamu, menyusahkan lingkunganmu. Karena kenapa? Efeknya nanti kau akan mencuri, bikin gaduh apa dan sebagainya. Makanya dibilang kenapa itu narkoba dilarang. Selain dari memang ada aturan hukumnya, ya kan, di dalam juga dalam agama manapun seperti itu. Oke, jadi memang ya tadi disampaikan Bu Putri bahwa sebanyak apapun kita menyampaikan mungkin ya atau melakukan pendekatan, tapi kalau bukan kesadaran yang muncul langsung dari pelakunya, dari orang yang kemudian sudah terjerat dari penyalahgunaan narkoba, itu agak sulit juga pendekatannya. Kalau saat-saat sekarang ini Bu, untuk disosialisasi atau kemarin-kemarin pada saat melakukan sosialisasi, hal-hal penting yang kemudian ditekankan kepada masyarakat dalam rangka pencegahannya sendiri itu apa-apa saja Bu? Ya, saya selalu, kalau saya di lorong itu kan, kalau di lorong kita kan bertemu dengan masyarakat yang dewasa. Dalam hal ini adalah orang-orang tuanya kan, itu. Saya bilang seperti ini, bahwa Bu, Bapak, hidup itu pilihan. Betul enggak? Hidup itu pilihan. Kita hanya menyampaikan saja ini. Kita ini sudah tahu semuanya bahayanya narkoba seperti apa. Tapi kembali lagi ke dirinya kita masing-masing. Saya pun berkuar-kuar di sini. Saya pun berkuar-kuar di sini. Setelah saya tinggalkan ini, ya kan, kalian mau lanjut atau kalian mau apa, kembali ke dirinya sendiri. Mau ambil putihnya atau mau langsung tetap ke hitamnya, tergantung. Itu karena kita sudah tahu narkoba itu sudah jelas dari segi aturan hukum, jelas aturannya, ya kan. Kalau kau dapat ini prosesnya, dari segi agama juga jelas. Itu jadi semua itu pilihan.
ya kan? Kalian mau sehat, ayo. Kalian tetap mau di jalur itu silakan, tapi ya tahu resikonya. Gitu. Oke. Terus apakah dalam sosialisasi itu disampaikan, misalnya nih ada beberapa masyarakat mungkin tidak sadar atau anggap saja mereka takut ya, meskipun mereka menyadari bahwa ada orang di sekitarnya atau ada orang terdekatnya yang terjerat hal tersebut, tapi mereka takut, atau mungkin juga ada beberapa orang yang bahkan memang tidak paham soal hal tersebut. Apakah disampaikan dalam sosialisasi tersebut untuk bagaimana mendeteksi ketika orang-orang di dekat kita ternyata terjerat barang haram ini, Bu? Iya, kita masyarakat Kota Makassar ya, kita punya masyarakat itu sudah mulai pintar. Iya, itu sudah mulai pintar. Kenapa? Sudah ada beberapa masyarakat yang melapor kepada saya, ke WA saya, karena mungkin proses sosialisasi memang saya selalu sampaikan jika ada ini bisa menghubungi saya. Itu mereka sudah laporkan, Bu Putri ada yang begini di Anuku, di lorongku ada yang begini, ada yang ini. Dia mulai melaporkan itu karena begini, mereka juga kan tidak bisa terlalu ekspos atau bagaimana, karena takutnya kan juga dampak dirinya, jangan sampai dia melaporkan ya kan, ketahuan akhirnya kasihan nanti malah dia yang diserang. Betul. Itu. Dan memang kalau orang yang sudah terjerat dengan narkoba rata-rata ekstrim Iya. ya, cara menghadapi Iya. dan bertemu, gimana bahasanya tuh mereka kayak udah mulai gila, Ibu ya, kalau Iya. udah mulai Itu yang kita, karena yang kita lihat ini solidaritasnya tim mereka ini sangat tinggi itu. Tapi ya namanya kita masyarakat, aparat, apapun itu ya kita tetap harus kuat ya kan, harus berantas, tidak boleh tinggal diam. Oke, jadi Iya. selama Ibu Putri menerima laporan-laporan dari masyarakat ini, kita cerita yang lucu-lucu. Iya. Kalau misalnya ada ya, Bu ya, ada nggak yang hal unik atau hal lucu yang kemudian dari laporan masyarakat kepada Bu Putri bahwa ini nih, wah yang gini, ada nggak, Bu? Iya ada. Jadi masyarakat yang melapor itu ujung-ujungnya tuh kita jadi bersahabat. Oke. Iya, walaupun kita tidak ketemu, ya kan, walaupun kita tidak ketemu secara langsung, tapi akhirnya kita akan jadi bersahabat dengan dia, walaupun hanya via telepon kan. Karena itu kembali bahwa terjun ke masyarakat itu memang dari hati. Mau menolong masyarakat itu hati. Iya. Kalau hati kita tidak nyaman, hanya sebatas ini kan hanya tugas sampai jam 4 sore selesai kan, itu susah mungkin. Tapi kalau memang kita punya jiwa, kita punya hati, akhirnya akan mengalir seperti kita bersahabat. Saya ada yang melapor itu sampai curhat masalah suaminya. Iya, ya kita bersahabat. Jadi Bu, anak saya itu terjerat. Jadi dia punya anak 4. Ibu ini punya anak 4. Yang satu sudah ditangkap, padahal dia punya pekerjaan sangat bagus, ya kan. Suaminya tidak tugas di Makassar, tugas di daerah lain. Anak keduanya lebih keras candunya dibanding kakaknya. Iya kan, lebih keras sampai dia nangis-nangis karena ini anak keduanya. Anak ketiganya di Jakarta yang cewek, anaknya yang satu cewek. Anak keempatnya ini masih SMP, yang sering dipukuli sama kakak nomor 2-nya. Nah, itulah bahayanya kalau di lingkungan kita ada yang pecandu, ya kan, ada yang menyalahgunakan narkoba. Karena pada saat dia sakau, pada saat dia mau, pada saat dia ini, dia mau mulai kekerasan, apakah itu mencuri, ya kan, tensinya apa, ini kasihan adiknya ini, ya kan, dari bulan-bulanan dipukulin sama kakaknya. Akhirnya mamanya ini ketemulah dengan kita. Ini juga orang dia tidak pernah ketemu dengan saya. Oke, jadi cuma lewat aja. Iya, jadi lembu saya dapat nomor teleponnya Ibu dari hasil sosialisasi. Ya itulah manfaatnya kita masuk ke lorong-lorong. Ya kan, itu. Akhirnya dia cerita tentang anaknya, dia nangis-nangis sampai anak keduanya ini yang perempuan ternyata sakit juga, kasihan di Jakarta. Kelenjar getah bening. Iya kan, bayangkan anak pertama ditahan, anak kedua diproses, anak ketiga kena penyakit ini getah bening, anak keempat kasihan yang sering dipukul sama kakaknya. Dia curhat lagi, dia nangis lagi sama saya, dia bilang, Bu, suami saya selingkuh. Waduh. Ya, inilah mungkin yang dibilang cerita lucu yang sedih. Iya sih. Jadinya berpikir seperti ini. Ya memang kita harus menjadi sahabatnya mereka walaupun kita tidak pernah ketemu, dan ini banyak kejadian seperti ini. Itu.
Kemudian yang menanggapi atau hal yang paling pertama Ibu Putri sampaikan ya, selain dari mungkin mendengarkan curhatannya, sampai akhirnya mereka saat ini kondisinya sudah terbebas dari itu, atau anak keduanya ini sudah dilakukan, anak keduanya ini masuk di rehab. Iya, kemarin kita bantu datang ke BNN seperti itu, karena itu tadi saya bilang kalau rehabilitasi itu kita masukkan dulu yang di negeri. Ya kan, kalau BNN sini ada kan Mbak Doka, BNN Mbak Doka, tempat rehabilitasi. Di situ ada juga di Sayang Rakyat. Karena kalau dia rehab swasta, kasihan kan. Kalau dia punya dana ya monggo silahkan. Tapi kalau dia tidak punya dana, kasihan. Ya kan, itu tadi yang saya sampaikan bahwa orang yang sakit kecanduan narkoba ini tahu dirinya bahaya narkoba itu, tapi tetap dia mau. Lebih bagus kita menjaga orang yang betul-betul sakit, ya kan, tahu, oh kalau saya nggak mau ke situ, tapi orang narkoba enggak. Itu tadi yang susahnya. Iya, kembali lagi kalau dia direhab di situ dan dia tetap mau menggunakan masuk bola balik masuk, habis uangnya orang tuanya. Betul. Jadi dampak untuk orang-orang di sekitarnya juga akan terkena dampak itu. Iya, terkena dampak. Seandainya mungkin dia mengkonsumsi itu kemudian dampaknya ke dirinya sendirinya pun ya it's okay. Iya, silakan. Silakan aja. Tapi karena dia memunculkan dampak dan itu mempengaruhi orang di sekitarnya, jadi itulah mungkin salah satunya. Nah, mungkin boleh dibagikan juga Bu sedikit ini, karena kenyataannya sekalipun mungkin sosialisasi sudah dilakukan secara maksimal mungkin khusus untuk pemerintah Kota Makassar, tapi faktanya mungkin masih ada ya yang belum tahu atau masih awam pengetahuannya, masih minim pengetahuannya terkait narkotika dan juga narkoba itu sendiri. Mungkin hal penting atau poin-poin penting yang sebenarnya perlu diketahui masyarakat untuk mendeteksi secara dini, Bu, bahwa ada nih hal-hal seperti ini di sekitar kita, gimana? Iya, oke. Kalau kita mau lihat kapasitas masyarakat Kota Makassar dengan kita punya kapasitas penyuluh, ya kan, itu kan tidak bisa kita mengcover semua. Betul. Ya kan, jadi memang kita meminta adalah peran pemerintah di sini, ya kan, peran pemerintah untuk ayo kita sama-sama. Kalau kita sendiri, kalau instansi saya sendiri agak kewalahan, kita hanya penyuluh hanya berapa, ya kan, jadi kita juga minta masyarakat membuat satgas-satgas di masyarakat, RT, RW, kita gerakan melalui corong-corong itulah informasi-informasi bahaya narkoba kita sampaikan. Kita juga melalui media cetak, ya kan, kita sampaikan himbauan-himbauan tentang bahaya narkoba. Kita juga sampaikan melalui media sosial, medsos. Ya banyak lah yang harus kita memang tempuh supaya informasi-informasi tentang bahaya narkoba ini betul-betul sampai ke masyarakat. Itu. Lalu untuk deteksi dini melihat lingkungan sekitar kita bahwa saya mencium aroma-aroma ada nih yang barang-barang seperti ini, atau apakah kita bisa melihat hal tersebut melalui tingkah laku orang, Bu, atau kayak gimana, Bu? Kayak misalnya kebetulan saya juga tinggal di sebuah daerah ya bisa dibilang bukan terlalu kota ya, bukan berada di pusat kota Makassar gitu. Jadi masyarakat atau tetangga-tetangga saya adalah orang-orang yang mungkin dari segi kategori adalah kalangan menengah ke bawah. Adakah hal-hal yang mungkin bisa menjadi dasar saya untuk mendeteksi bahwa kayaknya ada yang nggak beres di sini nih? Gimana, ini saya selalu sampaikan kepada orang tua. Kalau di masyarakat kan saya sampaikan, Bu, kalau kita punya anak, contoh ini, ya kan, contoh. Kalau kita punya anak, kita kan tahu contohnya, kita tahu oh ini HP-nya segini, ya kan, tiba-tiba ini, ya kan, kok ini anak tiba-tiba ganti HP yang lebih mahal harganya, itu, ya kan, karena ada biasa mereka karena faktor lihat temannya atau lingkungannya, saya juga kepingin itu yang kita takutkan, yang kepingin, ya kan, yang dia juga memang tahu bahwa narkoba itu berbahaya, tapi ada sesuatu yang dia kepingin, jangan sampai dia jadi kurir. Iya, Dek mau ndak kalau saya kasih ini, tolong bawa barangnya ke sana,
Dia berpikir, wah enak ini, Tinggal ya kan? ngantar-ngantar. Iya, ngantar-ngantar dapat 1 juta, dapat 2 juta, contohnya seperti itu. Ya kan, itu yang paling inilah kita lihat kan. Makanya saya tuh biasa kalau kumpul dengan saya punya keponakan, ya kan, tahu oh ini kalau ini saya pelajari di situ. Iya, jadi kalau ada sesuatu yang terlalu lebih dengan dia punya standar ekonomi, saya juga perlu. Kita perlu hati-hati. Iya, kita Ya kan, perlu. jangan sampai nanti kayak ini contoh real yang terjadi. Ya kan, seorang punya usaha bengkel di rumah, kalau mau lihat itu bengkelnya hanya di pinggir jalan, ya kan. Pada saat dia ketangkap, istrinya tidak tahu kalau suaminya ternyata kurir itu. Nanti suaminya ditangkap baru dia tahu. Dia bilang istrinya begini, pantasan itu bengkelnya biasanya terbuka terus. Iya. Ini mulai tertutup, mungkin hanya 1 minggu 2 kali. Tapi dia heran, kenapa ini ayahnya selalu kasih uang lebih, selalu kasih uang lebih. Itu. Istrinya heran. Iya, istrinya heran. Tapi ini bengkel kadang hanya 1 minggu hanya 2 kali terbuka. Tapi bukan bengkel yang mewah, bengkel yang hanya di atas got gitu. Oke. Iya. Bengkel yang umumnya kita temukan di pinggir jalan. Iya, di pinggir jalan itu kan, itu yang apakah kalau dibilang tambah angin apa isi kayak seperti itu. Nah, akhirnya dia lihat, nanti ketangkap suaminya baru dia tahu bahwa oh ternyata suami saya kurir. Ya, jadi kita lihat di situ. Tapi kebanyakan yang seperti itu Bu, kurir mereka juga masuk sebagai kategori pengguna kah? Atau memang ada beberapa orang yang memang dia hanya sebatas kurir? Kalau dia sudah kurir, itu efeknya lebih tinggi. Maksudnya proses hukumnya lebih sama dengan bandar dia. Karena dia kan mengajak orang, ya kan, untuk membeli, untuk menggunakan. Dia kan mengajak. Lebih berat ya? Lebih berat, lebih berat hukumannya kalau kurir dibanding dia pemakai. Tapi bukan kita berarti dalam arti Pokoknya semua jelek. Yang berkaitan dengan narkoba itu Iya, tidak boleh ya? tidak boleh. Menyalahgunakan narkoba itu sama sekali tidak boleh. Oke, kita kembali ke penghargaan yang diterima. Iya. Penghargaan dari pemerintah Kota Makassar kepada Ibu Putri dalam kategori sebagai tokoh masyarakat yang aktif melakukan penyuluhan terkait penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Hal-hal atau apa sebenarnya dari pemerintah Kota Makassarnya kepada Ibu Putri sebagai bentuk dukungan dan kemudian akhirnya menerima penghargaan ini seperti apa Bu yang dirasakan setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Makassar? Jadi begini, pada saat saya mau terima ini penghargaan, saya juga tidak pernah sangka. Iya kan? Jadi saya mengajak teman-teman, ayo kita manfaatkan betul-betul itu media sosial. Jadi saya punya kegiatan-kegiatan itu, karena kita kan bisa kumpul semua itu foto-foto di HP kita. Jadi saya punya kegiatan itu, saya selalu masukkan ke media sosial. Tujuan saya punya Facebook itu, dulu kan kita masih pakai Facebook ya kan. Facebook itu memang saya simpan semua kegiatan-kegiatan saya situ. Akhirnya kegiatan-kegiatan saya itu terlihat. Ya kan, kegiatan-kegiatan saya itu terlihat sampai saya pernah pada saat pandemi itu kita diberikan 1000 masker dari Bu Gubernur. Iya, itu kan manfaatnya di situ. Kita memanfaatkan media sosial, kegiatan-kegiatan saya di situ. Yang saya rasakan setelah menerima penghargaan ini, saya bersyukur, saya berterima kasih. Tapi itu lagi, kita harus lebih. Ada tantangan bahwa bukan hanya sampai di sini, apalagi yang harus kita lakukan, Dan alhamdulillah pada saat saya juga mendapatkan penghargaan ini, kita ada memang kerjasama dengan Kesbangpol Kota Makassar dengan Dinas Pendidikan menggarap sekolah bersinar. Sekolah bersinar bombe narkoba. Iya, jadi memang kita pakai khas Makassar ya kan, bombe narkoba. Iya, jadi kita tahun ini garap 15 sekolah bersinar, bombe narkoba, itu sangat bagus ternyata. Jadi ini kan anak-anak SMP yang kita garap, karena kan kalau kota Makassar kan memang namanya kan kota SMP. Kita masuk ke situ, kita ada penyampaian sosialisasi, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kita sukses di 15 sekolah bersinar ini, insya Allah janjinya Pak Kadis Pendidikan di tahun depan itu kita disuruh garap lagi 55 sekolah. Jadi bertambah lagi. Jadi bertambah lagi, otomatis
bertambah waktu kita, dan itu lagi saya bilang, kalau kita menganggap pekerjaan itu hobi, kita akan senang menjalankan itu. Kalau saya itu Ji, kalau kita menganggap pekerjaan kita itu hobi, adalah 1x24 jam kita siap. Betul, kalau itu sesuatu yang disenangi, Iya, sekalipun disenangi. itu adalah pekerjaan, ya kita nggak akan pandang Iya, waktu senang. lagi. Ngomong-ngomong soal waktu, karena ibu juga adalah ibu rumah tangga, Siap. tidak bisa kita lepaskan Iya. dari situ ya. Manage waktunya, belum lagi setelah menerima penghargaan, pasti keterlibatan Ibu Putri dalam mensosialisasikan penyalahgunaan narkoba akan lebih banyak lagi ya. Belum lagi tadi program yang Sekolah Bersinar ini akan bertambah banyak sekolah yang mungkin akan Ibu Putri kunjungi Iya. gitu. Manage waktunya gimana Bu? Jangan sampai kita nggak minta-minta nih, kita sosialisasi keluar tat. Iya. Kita nggak lihat orang di sekitar kita Iya. gitu. Gimana Bu? Kalau saya itu memang juga termasuk ibu rumah tangga yang jarang bergaul sama tetangga. Oke. Iya. Ya kalau udah di rumah. Iya, sama iya. rumah, Jadi saya itu salah satu ibu rumah tangga mungkin juga yang ya kalau hanya ketemu bersehelo gitu. Tapi ya itu kekurangannya saya juga. Tapi untuk dibilang kumpul lah atau acara apa, kan ibu-ibu sekarang kan ayo kumpul ini itu saya jarang. Bisa mungkin dihitung jari. Itu. Karena saya bilang bahwa pada saat saya pulang, ya sudah, ingat kalau kita pulang juga masih ada pekerjaan kantor yang kita bawa pulang. Iya. Ya kan? Itu. Ya, anak-anak saya itu saya pantaunya dia ya seperti ibu rumah tangga yang lainnya, pulang kerja bla 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 seperti itu. Kalau anak saya keluar sama temannya, mungkin karena saya kerjanya di BNN dan menangani kasus narkoba itu, saya tuh kemana-mana anak saya selalu sampaikan, Dek, nanti kalau sampai di sana difoto ya. Itu disapa temannya, sapa ini. Saya kepikiran lagi, saya juga jadi paranoid, ya kan? Oh, nggak bisa difoto, jangan sampai nanti foto lamanya yang dikirim kan? Itu. Ya saya bilang lagi, Dek, nanti kalau sama video call sama mama, nanti mama mau lihat, karena suami saya kan orang Jawa, ya kan? Jadi logat anak saya mengikuti suami saya, karena kebetulan dia tinggal di kompleks Angkatan Udara. Iya, iya. Kalau saya pakai bahasa sini dia tidak mengerti karena. Oh, baik. Iya. Jadi silang, Adek nanti kalau ini mama di videokan supaya nanti mama mau lihat siapa teman-temannya di sana. Saya pasti selalu seperti itu. Gitu, karena mungkin karena saya sedikit paranoid. Iya kan, anak saya kemana, iya. Tapi kalau saya bilang juga dia tinggal di rumah, kan jangan juga. Nanti tidak tahu bersosialisasi. Ya kan, anak-anak kan harus bersosialisasi. Karena saya bilang, Mas kenapa enggak pergi main sana sama temannya, main sana sama temannya. Jangan sampai anak saya ini saya larang, nanti dia berpikirnya, oh, mama larang sudah main wifi saya di rumah. Sana Le, main sana sama teman-temannya. Tapi sampai di sana saya bilang, Le, nanti kok sampai sana mama di videoin ya. Itu. Ya, mungkin juga sih bagusnya seperti itu. Karena sekarang seperti ini lingkungannya anak-anak kan kita tidak tahu. Dan itu sangat rentan. Iya, ini harus waspada. Jangan nanti dibilang bahwa anak-anak ini berada di lingkungan, ya ini mohon maaf, ya kan, narkoba itu tidak memandang tempat, ya kan, bukan hanya dibilang oh nanti ini mainnya di sini baru kena narkoba, oh kalau kita nongkrongnya di sini kita tidak kena narkoba. Oh jangan, ada juga orang berpendidikan tinggi, ya kan, kena narkoba. Itu tidak mengenal tempat. Iya, tidak mengenal tempat. Iya, betul. Semuanya. Iya, ya ini kemarin saya ditelepon ini. Ini kemarin saya ditelepon, Bu, ada ini orang yang mau direhab. Saya tahu enggak tempatnya di sana full atau bla 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 seperti itu kan. Mungkin saya telepon kan, Dek, ini ada yang mau, oh sudah full Bu, ini umurnya berapa? Tanya lagi umurnya. Tahu enggak orang yang mau direhab itu kecanduan narkoba 60 tahun, kelahiran 63. Wah, 60 tahun. 60 tahun. Kalau kita berpikir kan saya sekarang ini kan umur 49, ya kan, 60 tahun saya bilang, ini kok 60 tahun masih pakai narkoba, ini gila ini betul-betul ini. Itu dia tidak sayang kesehatannya sebenarnya di usia 60 tahun masih. Iya. Jadi akhirnya dia harus nunggu. Katanya bilang nanti Januari baru ini Bu. Tapi kalau ini sampai Desember sudah full. Gitu. Jadi 60 tahun itu saya bilang, Pak, tidak salah ini Pak umurnya. Saya bilang, tidak salah ini Pak umurnya. Iya Bu, itu kelahiran 63. Itu. Jadi betul-betul narkoba itu barang haram. Narkotika ini tidak mengenal usia. Betul, waktu, tempat, dia bilang di lingkungan mana kita pokoknya namanya kita orang tua itu betul-betul harus waspada.
Jangan dibilang, oh dia disekolahkan di sini, ya kan ini ya, oh belum tentu. Dia sekolah tinggi di sini. Iya, oh dia di ternyata sekolahnya kawasan elit ini ya, oh belum tentu. Tetap kita harus waspada. Wah, ini memang tantangan yang Iya. besar ya, karena sebenarnya yang menjadi tantangannya adalah ketika seseorang sudah mulai merasakan itu candu yang muncul itu kalau tidak ditolong. Iya, kalau saya gini juga, kalau saya juga seperti ini. Kalau saya sarankan kepada masyarakat sama keluarga, kalau kita punya anak, ada kita ragukan, ya kan biasa kan kalau kita biasa kan orang tua itu ada kayak rasa ragu, ini anak saya begini, ayo lakukan tes urin. Biasa kan ada orang tua, malu kak deh, ya kan ada biasa, nanti ketahuan ke anakku, jangan ki seperti itu, lakukan ki. Silakan ki datang ke tempat manapun, mau ke BNNK, mau ke rumah sakit mana, bisa kan kita lakukan tes urin pribadi untuk melihat hasilnya anak kita. Oh ternyata tawa negatif ji. Jangan nanti kita biarkan, akhirnya sudah betul-betul di tingkat disakau kita punya anak, baru kita sadar ternyata anakku kena narkoba, kasihan sekali. Dan itu pasti penanganannya jauh lebih sulit ya Bu? Iya, jauh lebih sulit. Uang banyak yang habis, butuh kesabaran, butuh betul-betul pendampingan orang tua 1 kali 24 jam mendampingi anaknya. Ini kejadian Mbak, ya ini kejadian. Satu orang tua, seorang ibu, dia minta sama pihak yang menangani anaknya, dia bilang, Bu ini saya punya anak. Karena apa? Karena sudah putus asa. Karena ini anaknya sudah bertahun-tahun bola balik masih menggunakan narkoba. Akhirnya apa? Karena hanya kalau anak-anak itu kan kena kasus narkoba, masuk di aparat dan sebagainya, itu kan fokus waktu, ya kan? Nah, akhirnya si ibu ini karena fokusnya sama si anak ini, dia tidak uruslah anaknya yang lain. Anaknya yang lain. Iya kan terbengkalai. Akhirnya kasihan suaminya meninggal gara-gara maksudnya mamanya lebih ngurusin nih si anak ini bola balik. Kan dia dengan pasrah dia sampaikan, dia bilang, selesaikan saya punya, anda sanggup maka Pak. Saya waktu dengar itu yang dia diceritakan, saya bilang, betul itu Pak? Iya betul, ini yang bertestimoni, tapi ada aparat tidak bisa Bu. Tetap harus disembuhkan kita punya anak. Jadi betul-betul sangat-sangat berdampak buruk sekali. Iya. Dan memang itu kalau orang yang terkena narkoba, pendampingnya itu harus memang siap bersedia mendampingi, mau bicara apa memang harus kita di sampingnya. Kayak dia butuh orang narkoba kan itu pecandu itu kan kadang dia mau cerita apa, memang kita harus mendampingi dia. Jangan sampai nanti kita lalai, terkena lagi dia. Dia betul-betul harus dijaga. Iya. Terakhir Bu, karena kita terbatas oleh waktu, mungkin ada hal yang mungkin perlu ditekankan kepada masyarakat terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini sendiri, entah itu mungkin sebagai bentuk deteksi dini atau entah itu mungkin sebagai motivasi untuk menumbuhkan kesadaran di tengah masyarakat. Silakan. Oke. Tabe untuk saudara-saudaraku di seluruh kota Makassar, saya ingatkan Ki, jagai anak tak, jagai keluarga tak, jagai suami tak, jagai istri tak, jaga lingkungan tak. Karena kenapa? Kapan keluarga kita kesandung atau menyalahgunakan narkoba, jauh lebih susah Ki. Saya minta jaga lingkungan tak. Kita sudah tahu semuanya dampak bahaya dari narkoba. Tinggal kembali ke diri kita, kembali ke keluarga kita mau ndak menjaga ini. Itu harapanku seluruh kota Makassar, karena kita berada di Makassar, harus saya bilang seluruh Indonesia. Ya, jaga keluarga tak. Saya ingatkan Ki, sama-sama kita bombe narkoba. Itu saya selalu sampaikan ke masyarakat kota Makassar, ayo kita bombe narkoba. Tidak ada gunanya. Betul sekali Bu. Baik, terima kasih Ya, banyak terima Bu kasih. Putri ya. Jadi yang disampaikan tadi ada beberapa cerita, kemudian yang mungkin bisa menjadi
pengalaman buat kita, kemudian juga beberapa poin-poin penting yang disampaikan Ibu Putri terkait sosialisasi penyalahgunaan narkoba, deteksi dini, kemudian harus melapor kepada siapa, dan tentunya ketika itu sudah kita, keluarga sekitar kita ataupun kita sendirinya terjerat dengan barang tersebut akan sangat sulit karena akan menyita waktu, energi, dan pastinya akan melibatkan banyak orang. Iya. Jadi itu sama sekali tidak ada gunanya ya. Betul. Mari kita bombe narkoba. Iya, sama-sama. bombe narkoba, bombe narkoba, bombe narkoba. Baik, terima kasih Bu Putri Terima untuk kasih. kesediaannya hadir di Bapeda Corner hari ini, dan nantikan juga episode-episode lain dalam Bapeda Corner tentu bersama dengan narasumber kita. Saya Elsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.